Lanjut soal nomor 6. Perbandingan uang Ali dan Budi adalah 3/2. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Cici adalah 3/5. Maka perbandingan uang Ali, Budi, dan Cici adalah... Nah di sini, ini kita sederhana mungkin. Langsung aja kita buat ya. Jadi Ali berbanding Budi, perbandingannya adalah 3/2. Nah sekarang Budi berbanding Cici, perbandingannya adalah 3/5. Nah ini jangan kita langsung ya 3/2, ini tidak boleh. Kita lihat di sini. Budi yang di perbandingan yang pertama ini dia 2. Nah sementara Budi yang di sini 3. Berarti kan perlu kita samakan dulu ini. Jadi kita samain KPK-nya, kita cariin 2 dan 3 kan 6. Berarti di sini kurangnya kali 3. Yang di bawah kurangnya kali 2. Jadi perbandingannya menjadi A berbanding B menghasilkan 9/6. Sedangkan B berbanding C hasilnya adalah 6/10. Nah ini sudah sama di sini. Nah kalau sudah sama di sini baru kita bisa simpulkan bahwa A berbanding B berbanding C hasilnya adalah 9/6/10. Jadi jelas ya teman-teman ya. 9, 6, 10 opsi. Yang benar adalah opsi C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Rumah makan cepat saji Bu Aris menjual perkedel ayam dengan 2 varian. Varian pertama berisi 9 perkedel dan varian kedua berisi 17 perkedel. Jumlah perkedel ayam terbanyak yang tidak bisa dijual Bu Aris adalah perkedel. A 8, B 26, C 71, D 127, E 153. Oke, ini sebenarnya mudah sekali ya. Sebenarnya ini dikecoh sebenarnya kita. Kita lihat di sini banyak perkedel di sini pertanyaan. Jumlah perkedel ayam terbanyak nih, paling banyak yang tidak bisa dijual. Artinya berapa sih sisa yang tidak bisa dijual? Nah, kalau pertanyaan gini, kalau sisanya 26, kan masih bisa kita jual 9 perkedel ditambahkan dengan 17. Ini masih terjual. Jadi sisanya 0 ya. Jadi 71 juga sama. Bisa kita bikin jual seperti ini. 127 juga bisa kita jual-jual kembali dibikin 9 sama 17. 153 juga sama. Jadi sisa yang terbanyak yang nggak bisa dijual. Nah ini mungkin saja yang 26, 71, 127 dengan 153. Ini minimal sisanya ada 0. Terus sisa 1, sisa 2, sisa 3 dan seterusnya. Sampai terakhir ini sisa 7, sisa 8, sisa 9. Nah ini tidak boleh. Kalau sisa 9 ini kita bisa jual kembali. Jadi sisa maksimal adalah 8. Nah kalau udah sisa 8 kita tidak bisa jual lagi. Jadi perkedel terbanyak yang nggak bisa dijual lagi adalah opsi A 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 8. Jika 5 ayam menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik, maka untuk menangkap 100 cacing dalam waktu 100 detik diperlukan ayam sebanyak. Nah, ini soalnya biasanya ini berjenis olimpiade SD biasanya ya. Jadi teman-teman banyak yang bingung. Nah, di sini saya akan perjelas lagi ya. Mari kita perjelas. Nah, di sini ada 5 ayam. 5 ayam dapat menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau ada satu ayam, jadi bisa menangkap. Jadi 5 ayam, 5 cacing, 5 detik. Kalau ada satu ayam kan bisa nangkap 1 cacing dalam waktu 5 detik. Nah, sama ini detikannya. Ya. 5 ayam, 5 cacing, 5 detik. Kalau satu ayam
Kan masing-masing nangkap satu cacing waktunya 5 detik. Nah, di sini kita arahkan. Di soal ini 100 detik dengan 100 cacing. Nah, kita arahkan dulu yang 100 detik. Nah, kalau kita menginginkan 100 detik, kalau menginginkan 100 detik, berarti berapa cacing yang perlu dibutuhkan? Berarti untuk satu ayam, nah kita samakan dulu ya. Kalau satu cacing aja 5 detik, kalau pengen 100 detik berarti butuh satu ayam menangkap berapa cacing anak? Jadi perlu menangkap 20 cacing, ya enggak? Nah, jadi di satu cacing 5 detik. Kalau 20 cacing dia akan 100 detik. Itu untuk satu ayam. Nih ayam nggak berubah. Nah, ini detiknya sudah sama ya. Tinggal menamakan cacingnya sekarang. Cacingnya biar jadi 100 cacing. Nah, 100 cacing ini 100 detik. Detiknya ini biar tidak gini. Jadi nggak mungkin kita paksakan satu ayam itu kita paksakan menangkap 100 cacing. Kalau kita paksakan 100 cacing, jelas detiknya yang akan berubah. Jadi agar detiknya tidak berubah, jadi detiknya agar 100 detik, yang harus kita tambah adalah ayamnya biar jadi 100 cacing. Jadi tinggal nambah 5 ayam. Jadi 5 ayam lah yang bisa menangkap. Jadi kan tinggal kali 5 nih. 20 kali 5. Ini hasilnya 100 cacing. Nah, jadi 5 ayam 100 cacing dalam waktu 100 detik. Nah, jadi berapa ekor ayam yang bisa untuk menangkap 100 cacing dalam 100 detik adalah 5 ayam. Jadi jelas ini ya. Jadi jawabannya adalah 5 ayam. Kita lanjut soal nomor 19. Nah, mungkin teman-teman tadi masih bingung ya. Kita di sini akan selesaikan pakai mungkin kalau pakai persamaan gimana? Kalau nggak pakai cara gitu bisa nggak kita pakai yang perbandingan senilai dengan berbalik nilai gitu ya. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini sebenarnya soal ini adalah gabungan. Jadi soal nomor 9 ini adalah sama dengan yang tadi. Soal nomor 8 9 ini adalah gabungan antara persamaan yang perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kita lihat di sini. Ini ada 11 orang pekerja dengan hari. Nah, ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau di sini penyelesaian rumah ini adalah senilai. Jadi kalau pakai caranya kita kalikan aja ya. Kalau berbalik nilai kan seperti itu ya. Jadi 11 ini pekerjaan 11 dikali 4 ini yang berbalik nilai. Ini bisa menghasilkan 1 buah rumah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin menyelesaikan 12 rumah, nah, di sini harinya berapa? Dia tadi 4 hari, di sini diminta 8 hari. 8 hari diminta kalikan. Nah, ini kita pakai variabel ini udah kali, kita pakai aja variabel P ya. Nah, jadi P-nya ini ditanya, berapa pekerjaannya. Nah, ini pakai kalau kayak gini konsepnya perbandingan senilai. Yang ini berbalik nilai. Ini kalau ini dengan rumah, banyaknya rumah itu senilai. Jadi pakai aja perbandingan 11 dikali 4 per P kali 8 sama dengan 1 per 12. Ada yang bisa dicoret ya teman-teman? Ini 4 dengan 8. Jadi ininya 2 ya. Jadinya 11 per 2P sama dengan 1 per 12. Kali silang ya. 2P sama dengan 11 dikali 12. Nah, jadi P-nya sendiri adalah 11 kali 12. Ini biarin aja 11 kali 12 dibagi 2. Kita coret 12-nya, sederhanakan 11 dikali 12 bagi 2 kan 6. Sama dengan 66 pekerja. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi 66 pekerja. Jadi langsung saja. Kalau pakai cara tadi bagaimana? Nih siapa tahu teman-teman tinggal pilih aja ya. Kita lihat di sini. 11 orang pekerja dapat menyelesaikan 1 rumah dalam waktu 4 hari. Nah, di sini permintaannya adalah
Berapa pekerja? Ini tanda tanya untuk menyelesaikan 12 itu dalam waktu 8 hari. Nah, ini hari. Nah, kita harinya dulu kita samakan ya teman-teman. Jadi dari sini 11 itu bisa menghasilkan 1 hari dalam waktu 4 hari. 11 pekerja, ini pekerja orang. Ini dalam satu rumah. Menyelesaikan satu rumah. Berarti di sini 11 orang ini bisa menyelesaikan 2 rumah dalam waktu 8 hari. Jelas ya? Pekerjanya kita tetapkan. Kalau 2 rumah dia selesaikan, kan 8 hari. Nah selanjutnya harinya sudah sama, kita samakan rumahnya sekarang. Kalau ingin menyelesaikan 12 rumah, jadi ingin menyelesaikan 12 rumah dalam waktu 8 hari. Di sini pekerjaannya yang harus ditambah. Jadi dapat 12 ini adalah 2 dikali 6 ya. Jadi di sini pekerjaannya harus 11 juga dikali 6. Sama dengan 66 pekerja. Dijelas ya.